Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakat fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwas sekalian, untuk santri kelas 10, insyaallah kita akan memulai pelajaran bab selanjutnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linear dua variabel, dan insya Allah kita akan melanjutkan mengenai pertidaksamaan linear. Jadi kembali persamaan, sekarang pertidaksamaan. Pembahasannya tetap sama, yaitu linear yang artinya adalah garis lurus. Nah, masih ingat kemarin sempat ada PR, yaitu tentang membuat grafik ya dari persamaan. Misalkan ada persamaan garis lurus 2x tambah 3y ini sama dengan 6. Nah, bagaimana cara? Pertama kita harus mengetahui bagaimana cara membuat grafik atau gambar dari garis lurus tersebut. Ingat, garis lurus bisa dibuat minimal ada 2 titik ya. Kita ambil saja yang gampang saja dulu. Ketika misalkan x-nya 0, maka y-nya berapa, dan ketika y-nya 0 maka x-nya berapa. Misalkan kita ingin mencari di sumbu x. Di sumbu x, maka y harus sama dengan 0. Ketika y-nya 0, maka 3 kali 0, 0, sehingga menjadi 2x tambah 0, tidak usah ditulis, sama dengan 6, maka x-nya adalah 6 bagi 2, yaitu 3. Nah, ketika kita ingin mencari misalkan titik yang gampang saja di sumbu y, yaitu ketika x-nya 0, seperti di SMP dulu ya, pelajaran ini. Kita mengambil x-nya 0, 2 kali 0, 0, maka tinggal 3y sama dengan 6, maka y adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Artinya apa? Di sumbu x ada titik, ingat-ingat x, y ya. Jadi x-nya 3, y-nya 0, maka ini titiknya adalah 3,0 di sumbu x. Sedangkan di sumbu y, ingat-ingat x, y, berarti x-nya 0, y-nya 2, jadi 0,2. Kita sudah dapat 2 titik. Untuk mempermudah, ambil saja x-nya 0, yaitu ketika di sumbu y, dan y-nya 0 ketika di sumbu x. Nah, sehingga kita dapat membuat grafik garis lurusnya. Kita buat dulu grafik kartesius. Ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, kita lihat ada titik 3,0, maka misalkan kita ambil saja di sini 0, ini 1, 2, 3, misalkan di sini 3. Jadi 3,0, ingat-ingat x-nya 3, y-nya 0, maka titiknya di sebelah sini di sumbu x. Lalu 0,2, maka x-nya 0, y-nya 2. Misalkan y-nya 2 di sini, maka 0,2 letaknya di sini. Sehingga dari 2 titik ini kita bisa kita tarik garis lurus yang melewati 0,2 dan 3,0. Nah, dari sini ini untuk persamaan linear seperti pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas pertidaksamaan linear. Bedanya apa? Kalau pertidaksamaan maka bentuknya bukan sama dengan, akan tetapi bisa lebih atau bisa kurang. Misalkan kita ambil contoh lebih besar sama dengan 6. Maka ingat-ingat di sini ada yang lebih atau ada yang sama dengan 6. Maka dari itu pertama untuk membuat grafik pertidaksamaan seperti ini sama, kita buat atau kita ambil 2 titik yang melalui garis ini. Kita buat sama dengan dulu ya. Nah, kita dapat misalkan titiknya 3,0, 0,2 seperti tadi. Akan tetapi di sini ditambah dengan yang lebih besar. Mana daerahnya? Nah, hati-hati di sini. Ingat-ingat, pertidaksamaan itu selain membuat garis, juga kita ingin ditentukan adalah mana daerah yang memenuhi pertidaksamaan linear ini. Nah, gampangannya adalah ketika ini lebih besar, maka kita lihat x-nya. X-nya kalau positif, perhatikan di sini. Ketika sudah positif, maka kalau lebih kita tinggal mengambil
daerah yang sebelah kanan garis. Maka yang memenuhi mana? Yang diarsir, yaitu sebelah kanan garis. Inilah ketika 2x tambah 3y lebih atau sama dengan 6. Jadi daerahnya mana? Daerah di garis dan di daerah sebelah kanan garis. Ingat-ingat kalau sama dengan itu di garis. Akan tetapi kalau kurang dari, nah, misalkan kurang dari sama dengan, maka daerah arsirnya yang mana? Yaitu sebelah kiri garis. Ya, jadi ingat-ingat kalau lebih besar sama dengan maka sebelah kanan garis. Kalau lebih kecil atau lebih sedikit, lebih kurang maka sebelah kiri garis. Nah, perhatikan di sini kalau sama dengan maka garis lurusnya ikut, kalau tidak sama dengan maka garisnya, kalau tidak sama dengan maka garisnya adalah putus-putus. Ini untuk ketidaksamaan linear. Jadi ingat-ingat kalau sama dengan garisnya lurusnya sempurna, tapi tidak ada sama dengan maka garisnya putus-putus. Kalau yang kedua, ketika dia lebih besar maka sebelah kanan garis yang memenuhi pertidaksamaan. Kalau lebih kurang maka sebelah kiri garis. Ini untuk grafik dari pertidaksamaan linear. Jadi ingat-ingat ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, coba kita ambil contoh soal yang lain. Misalkan untuk yang biasa ya. Ini soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Misalkan Y sama dengan 2. Bagaimana membuat grafik pertidaksamaan linearnya? Nah, kita persamaan linear ini ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau sama dengan, maka kita tinggal lihat garis untuk Y sama dengan 2. Maka di sini Y sama dengan 2 letaknya di sini. Maka bentuknya adalah garis horizontal yang sejajar sumbu X. Ini Y sama dengan 2. Lalu ketika misalkan kita mau membuat garis misalkan X sama dengan 3, misalkan di sini 3, maka garis X sama 3 adalah ini. X sama dengan 3. Ini kalau sama dengan ya. Jadi cuma di daerah garis itulah yang menjadi solusinya atau penyelesaiannya dari persamaan garis ini. Akan tetapi ketika pertidaksamaan, misalkan contohnya adalah Y-nya lebih besar sama dengan 2. Maka kalau lebih besar sama dengan 2, maka daerah yang memenuhinya adalah misalkan X, ini Y, dan ini 2. Kita buat dulu karena sama dengan, maka garis Y sama dengan 2 juga memenuhi. Di sini Y sama dengan 2. Nah, kalau lebih besar, maka ingat-ingat, kalau di garis grafik kartesius, kita lihat ada sumbu X sama sumbu Y. Semakin ke atas semakin besar dan semakin ke bawah kan semakin negatif ya, karena ini 0. Jadi ini kalau ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan kalau ke bawah kan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Berarti semakin ke atas semakin besar. Maka ketika lebih sama dengan 2, maka daerah yang memenuhi mana? Daerah yang di sebelah atas. Ya. Berarti kalau kurang dari sama dengan, maka daerah yang memenuhi adalah yang di bawah. Jelas ya? Dan kalau tidak ada sama dengannya, maka garis yang memenuhi ini di sini garisnya tidak memenuhi, maka putus-putus. Ingat-ingat. Kalau tidak pakai sama dengan, maka garisnya putus-putus. Selanjutnya, ketika misalkan sekarang X ya, misalkan X, ketika X, misalkan kita ambil X sama dengan lebih atau sama dengan 3, maka kita buat diagram kartesiusnya juga, misalkan seperti ini 3,
Ya, ini 0, 1, 2, 3. Ini misalkan min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat, ingat di sumbu X, maka ketika X sama dengan 3, bentuk gambarnya adalah itu. Garisnya seperti ini. Ini X sama dengan 3. Nah, ditambah lagi X lebih besar dari tambah dengan 3. Nah, ingat-ingat, kalau di sumbu X maka sebelah kanan lebih besar, sebelah kiri lebih kecil. Maka di sini kita lihat daerah yang sebelah mana? Kanan atau kiri kalau lebih besar? Betul, daerah kanan. Ini kalau lebih besar atau sama dengan. Kalau misalkan kurang atau sama dengan 3, maka daerahnya mana? Maka daerahnya di sebelah kiri karena lebih kecil ya. Maka ini memenuhi. Jadi kalau tidak pakai sama dengan bagaimana? Kalau tidak pakai sama dengan maka garis yang memenuhi ini bukan lurus sempurna, akan tetapi dia putus-putus. Jadi itulah untuk pertidaksama linear. Bagaimana cara membuat grafiknya sama seperti itu untuk persamaan linear kemarin, yaitu minimal 2 titik. Kita cari, misalkan kita ambil X-nya 0, yaitu ketika sumbu Y, dan Y-nya 0 ketika sumbu X, maka kita dapat 2 titik. Selanjutnya kita gambarkan, lalu kita lihat daerah memenuhi pertidaksamaan mana. Kalau misalkan lebih besar, maka sebelah kanan. Kalau lebih kecil, berarti di sebelah kiri. Begitu pula ingat-ingat, kalau sama dengan, ada sama dengannya, maka garisnya lurus, sempurna. Tapi kalau tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Itu untuk pertemuan kali ini. Coba kita lihat sudah berapa menit. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Silakan nanti coba kerjakan tugas untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang pertidaksamaan linear. Coba gambarkan grafik solusi dari pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ini PR-nya. Grafik. Nah, yang pertama 3X tambah 5Y lebih besar sama dengan 15. Lalu yang kedua, misalkan kita ambil X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Dan yang ketiga, ini kita hapus dulu. Nah, 2X tambah 5Y lebih dari 10. Sedangkan yang terakhir yang 4, 3X tambah 2Y lebih kecil dari 12. Silakan dikerjakan. Nanti setelah mengerjakan, ingat ya, kerjakan sesuai dengan arahan yang tadi. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil dan jawabannya, silakan nanti dikirim hasil pengerjaannya lewat foto dan dikirim lewat WA. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan mudah. Setelah kita akan bahas bab selanjutnya setelah ini. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.